Game kedua dari Best of 3 series, mampukah RRQ Hoshi memaksa ke game yang ketiga, atau jangan-jangan tim Falcons menolak untuk adanya game 3 dan mengambil poin penuh sehingga 3 match win akan berada di tangan dari raksasa Filipina. Iya, jangan sampai nanti tiba-tiba misplay yang ada di game pertama tuh kebawa gitu kan. Resetnya tuh harus bener-bener dari semuanya, bukan cuma dari temponya aja, tapi dari setupnya mereka dan dari emblem deh. Oh, ini kalau dari emblem kayaknya belum ada yang begitu spesifik ya, kecuali mungkin tertuju kepada Flap TZ dengan support emblem karena mencari untuk regen HP plus bagaimana cooldown reduction sebagai salah satu tujuan dari badang emblem support. Dia lebih sustain laning berarti ya. Biasanya tuh pakai Magic Shoes ya kan. Habis itu Thunderbelt Oracle, Brute Force, cari 45% cooldown reduction biar bisa spam shieldnya juga kan. Iya, belum lagi mini stun yang ganggu juga gitu kan. Lumayan banget. Dan stun, terlalu depan sepertinya. Bahkan ejector yang di commit range hilang. Bahkan dia tahu nggak usah pakai flicker, dia nggak bisa selamat lagi. Wah, niat awalnya sebenarnya ingin melakukan freeze terhadap View kan dari wave-nya. Benar. Tapi kayaknya itu terlalu over sehingga Ogwen dengan mudahnya langsung melakukan ejector. Dan View Posisinya nempel tadi, shadow kill. 1 point kill berhasil di secure juga sebagai balasan, lumayan banget. untung trade-nya sama-sama mid laner. Dan untungnya sama-sama jungler yang mendapatkan last hit-nya, sehingga walaupun tadi Rins menjadi korban di early game, tapi setidaknya masih ada jawaban yang setipe dari RRQ Hoshi. Anyway, bottom lane agak sedikit ada pressure dan KLTZ akan bertemu 1v1 melawan Setsujin. Sakitnya kalau Coach Edo nempel pasti sakit banget sih memang. Shurikennya jadi full damage. Dan View kembali tumbang. Di sisi lain adanya Dairon yang melakukan rotasi. Cukup baik memang, tapi pertukaran ke arah Dairon harusnya nggak bagus. Masih lagi dengan level 4-nya. Coba untuk membeli waktu. Flap TZ memang belum punya damage. Idok dan juga Rins masih selamat. Wah, kalau dilihat untuk buying time saja ya, itu udah worth it banget buat tim Falcons. Karena mereka membiarkan KLTC mendapatkan level yang lebih tinggi lagi, tapi ternyata Idok Di bagian depan berhasil dipanis. Dairon yang hadir di belakang langsung mengincar lagi ke View. 1 point kill berhasil diamankan. Shadow kill keluar langsung. Setsujin mengamuk di bagian depan, namun damage yang kurang membuat kali ini Rins yang bakal dikejar balik. KLTZ dengan super damage-nya. Masih ada Dairon di bagian depan. Hilda yang menggila kali ini. Flap TZ berhasil dipukul mundur, menyisakan Ogwen dan Turtle mulai terbuka. semuanya low HP, tapi tidak ada korban jiwa sama sekali. Dan tim Falcons akan merelakan turtle pertama seperti di game yang pertama, layaknya deja vu. Karena lagi-lagi RRQ mengimbangi tempo di early game hanya dengan memakan View yang sekarang masih berada di level 3 dan belum punya Pride of Ice lagi. 2 kali di gank, 2 kali bahkan 3 kali death, membuat View harusnya masih belum leluasa dalam melakukan movement di early game. Susah juga sih sebenarnya. Aurora, defensifnya Aurora kalau udah ketempel tuh nggak ada sama sekali. Apalagi Hayabusa ya. Iya, kalau Vexana masih bisa gitu kan, Eternal Garbage masih bisa atau apapun lah, masih bisa nge-terrify. Kalau Aurora nggak bisa, bekunya dia tuh kok deket nggak bisa. Ejector, lempar Idok masih bisa flicker. 1 tetes darah terakhir membuat Idok masih bisa selamat. Wah, di satu tempat yang lain ternyata Flap TZ menemukan bahwa Setsujin sudah melakukan sebuah camp untuk mengganggu ke arah View, dan ini the diversion yang tentunya tepat di belakang KLTZ. Dikejar kah? Terlalu jauh sih. Terlalu over kayaknya. Bahkan dia tahu mau dibawa ke Ogwen, tapi Idok darahnya udah low banget. Flicker bakal digunakan juga. Ejector 2 flicker di komen tanpa ragu tim Falcon. Mereka mau killnya. Mereka benar-benar ngelihat ya, Idok yang dari tadi sekarat dan gak pulang, mereka malah melakukan diversion dengan tujuan melakukan sebuah trap dan juga trade yang cukup sepadan, tapi ternyata hal tersebut malah membuat kerugian bagi RRQ. Toy, masih bisa selamat Toy. 1 buah gocekan yang sangat-sangat baik. Dan Ogwen sekarang yang terjebak dengan adanya duality. Shadow kill, Ogwen hilang. Dan itu hal terbaik yang bisa didapatkan RRQ. Pertukaran tadi ya, karena Idoknya dimakan ya, alhasil Ogwennya juga harus dimakan. Flap bertemu dengan Dairon, coba buat di pressure, tapi harus hati-hati karena ini adalah bagian dalam jungle dari tim Falcons. Backup bisa datang kapanpun, apalagi ingat Super Marco membawakan Harith, dan gerakan dari Harith sangat cepat sekali untuk connect ke arah 5 orang yang bergerak di waktu yang bersamaan. 5-man move itu mungkin akan dilakukan oleh Falcons dalam waktu 4 detik dari sekarang ketika Turtle muncul. Ya, dan kalau ngomongin soal 3 item awal, Harith harusnya lebih bisa aktif sih daripada ya kita tahu Moskov gitu kan, yang masih perlu item lebih lagi. Diversion udah kelihatan juga sebenarnya tadi. Nggak ada yang deteksi di atas, tapi Toy ini dalam ancaman, Lim.
Itu dia. Visionnya tadi nggak kelihatan juga sebenarnya. Tapi kayak kelihatan. bakal terlalu lama sih mereka standby. Ya mereka harus gerak sih. Dan Dairon kayaknya yang bakal terdeteksi duluan di sana. Frigid Glacier. Masih ada Pride of Ice, didorong lagi, Piu hilang, namun tim fight tidak bisa dihindari lagi. Flaptzy mau nggak mau harus gunain flickernya secara defensif. Turtle terbuka, Super Marco yang hadir dengan damage yang lumayan sakit, namun kita bisa lihat dari Kaltzy nggak mau dikasih bebas. Zaman Force masuk, Super Marco mencari momentum. Retribution dari keduanya masih ready dan beradu Retribution. Kaltzy bisa mendapatkan Turtle, namun Idok akhirnya menjadi korban tambahan. Begitu juga dengan Rin sepertinya kena stun. Masih berlanjut, Range juga hilang. 2 poin kill plus Turtle menjadi bonus untuk tim Falcon. Tidak ada mana ternyata dari Rins barusan. 2 tumbang bahkan dari RRQ. Jangkar permainan RRQ-nya sendiri dari Shadow Kill. Oke. Sebagai kompensasi. Namun Sutsujin akan dikejar. Masih ada Soul Saver dan di belakang sana ada Ogwen dengan flickernya langsung ditabrak dan ejector. Sebagai last hit shutdown dari Ogwen. Ogwen yang masih bisa selamat juga. Kaltzy tahu sih tadi udah nggak ada quad shadow lagi, nggak ada shadow kill lagi. Gak ada escape. Ya. Seenggaknya Super Marco tetap tumbang kan. Itu Ya. hal positif banget. Saudi nggak berhasil connect juga. Wow. Ini bakal jadi kerugian yang berlipat ganda. 2 poin kill barusan membuat tim Falcons langsung leading 1100 gold Lim. Dan ini ngebuka potensi jarak juga nih dari goldnya. Lihat Kaltzy melawan Sutsujin sama jungler. Tapi bedanya 1 item loh. Udah jadi War Axe untuk Kaltzy-nya. Itu dia. Udah dikasih landing juga kan untuk landing jauhnya. Udah dikasih karena Kaltzy. Ada perbedaan 1 OTW 2 level lebih tepatnya. Makanya Retribution juga kan akan berpengaruh banget nih. Ya memang Flame Retribution gitu kan. Damage-nya akan terambil nanti. Kayak beda target ya. Yang satu udah pasti ke hero atau bahkan mungkin tertuju kepada objektif. Yang satunya benar-benar harus ke hero ya. Karena untuk menciptakan damage yang lebih eksplosif untuk Hayabusa ketika Shadow Kill. Namun ya balik lagi, permainan pick off dari tim Falcons ini tuh lebih kejam karena memang mereka sekarang lagi leading. Dan lihat ejector lagi. Tyron dilempar ke belakang langsung dikombinasikan tadi untungnya. Freeze dari Piu gak berhasil kena. Frosty Beast masih terlalu jauh ya. Dan kayaknya barusan lemparan bola volley-nya juga mengenai net. Itu adalah tembok dari area mid lane. Pelanggaran. Jadi nggak dapetin poin untuk tim Falcons. Namun untuk next Turtle nih Lim, kalau dibiarkan secara free aku nggak merasa RRQ akan melepaskan begitu saja. Tapi Flaptzy ketemu sama Sutsujin bahkan Scratch gitu kan. Flaptzy untungnya masih berada dalam keadaan setengah bar HP, masih survive dengan waktu yang cukup lama. Idok dimakan, sepertinya Dairon akan menjadi korban pertama. Revitalis dari Idok masuk di belakang, langsung di-follow juga oleh Secret Hammer bersama dengan Implosion. Kaltzy satu yang terakhir dan masih bisa selamat. Untungnya Dairon masih survive juga di bagian depan membeli waktu. Namun Zaman Force, Super Marco terlalu sakit. Conceal lagi-lagi mengejar, bahkan flicker yang digunakan mengincar bagian belakang Super Marco yang tidak punya Zaman Force. Dimaju juga dengan Quad Shadow yang masih kurang damage dari Sutsujin, belum mampu menumbangkan Super Marco. Team fight jangka panjang. Harit akan selalu diuntungkan. Dan kali ini Super Marco berada tepat di belakang Ogwen. Walaupun tadi Idok dengan implosionnya sangat-sangat manis, sangat-sangat cantik sekali Lim. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa follow up yang cepat dan juga counterplay dari tim Falcons gak main-main sekarang. Ejector lagi, Idok bakal jadi korban pertama. Tidak ada flicker juga di bagian belakang. Flaptzy lagi-lagi bisa mendapatkan momen yang belum lagi dengan Shadow Kill. Piu akan menjadi korban sepertinya. Retribution masih ada, Lordnya low HP. Satu hit terakhir dan Retribution. Kaltzy secure Lordnya. Terlihat Sutsujin dengan Quad Shadow otomatis membuat Kaltzy jauh lebih confident untuk mendapatkan last hit dari Retribution barusan. Dan memang semua seketika, walaupun implosionnya indah tapi langsung dibalikan. Dan wah, Bang Sin sekarang sih udah di tengah Bang Sin ya. Kemarin Bang Sin soalnya sempat ada di samping saya. Gitu. Pas saya masuk ke watch partnya ESL juga. Oh ini. Iya, ini tapi maksud. tenang Bang Sin. Udah nggak usah iri ya. Masuk kok sekarang. Udah di tengah sih. Udah tengah, udah nggak di samping lagi soalnya kan. Benar, udah di tengah, udah gede Iya. juga sih, benar. Benar. Bang Sin katanya mau tahu ini ya, Instagramnya Bapak produser saya, nanti saya kasih ke Bang Sin. Bener, mohon maaf kebalik tapi palanya di bawah tadi kan. Balik ya? Tapi yang paling enggak udah di tengah dan udah Udah di besar, tengah Bang Sin benar. ya? Aman Bang Sin. Konsepnya udah benar, seperti konsep Trillion Push juga nih yang coba diusahakan. Oh, Shadow Kill untuk mid lane ya, biar nggak hancur juga di bagian mid lane. Tapi Bawah aman. jangan lupa juga untuk di bagian bottom lane juga udah di clear tadi sama Toy yang udah barusan recall juga. Dan mau nggak mau hanya ada satu lane aja yang bakal didorong. Itu bagian top lane, mid lane. Oh, diversion. Itu dia. Nggak ada yang dipindahkan. Resiko banget sih tadi. Iya. Itu ada di tengah-tengah keramaian dan Sutsujin harusnya berhati-hati. Shadownya ditungguin. Masih ada Gwen, untungnya flicker dari Idok bisa menyelamatkan Hari di Tigreal-nya.
Seenggaknya midnya masih ketahan ya. Ya, midnya ketahan, top lane-nya juga fine-fine aja. Pasifnya gak ada yang pecah sama sekali. Dan base turret masih kokoh berdiri bagi RRQ Hoshi. Demon Hunter Sword, DHS diamankan oleh Toy. Untuk menunggu juga sih bagaimana permainan yang lajunya dari depan nih, Lim. Karena Flap TZ kayaknya bakal lebih mudah untuk dihancurkan dengan efek dari basic attack. Tapi Sutsujin terdeteksi. Top lane-nya lumayan beresiko kalau mau dilanjutkan. Toy harus recall SOD. Sudah mulai dilakukan, tapi ternyata mid lane-nya bakal di push paksa ya, di force sama tim Falcons. Makanya itu emang niatnya ngambil turret tadi itu, bukan cari point kill juga. Agak kaget gue ketika ngelihat dari Idok pakai impulsion ya. Karena Ogwen tadi main coba front to back dengan gak adanya Toy, gak adanya Sutsujin. Terlalu jauh kayaknya. Ya damage-nya kurang sih. Masanya SOD-nya tadi nggak kena kan? Makanya. Nggak kenanya ke bagian mid, tapi kayak kenanya di bagian top lane. Flap yang terdeteksi di sana. Tapi kabar baiknya 3 item udah jadi, Bu. Untuk Moskov-nya nih, Toy. Trinity ya. Aha. Oh, Ogwen terlalu dalam sepertinya dan Flaptesia membeli waktu. Coba untuk melarikan diri, flicker yang masih ada gak di-commit pastinya. Idok di bagian belakang, Piu 2 flicker, 3 flicker in total berarti, Be. Oke, 3 flicker. Kabar baik bagi RRQ Hoshi. Mereka bisa membalikan keadaan, tapi ingat masih ada Super Marco dengan Purify dan Council Play. Akan coba dibuka oleh RRQ mencari momentum. Namun sayangnya Idok belum ready dengan flicker yang dia miliki. Holy Crystal, Super Marco dengan Purify-nya ini nggak boleh sampai sembarangan diambil sama Idok sih. Ya, mereka bisa main split push dulu mungkin untuk panjangin lane lagi. Diversion. Oh, itu dia satu buat diversionnya cukup manis. Masih bisa selamat untungnya. Kalau dia buat Toy tadi, Toy yang sana kena tembok itu sama Spear Missionary hilang kayaknya. Tepat sih harusnya. Tapi kayaknya Toy-nya hanya jadi bait ya, hanya jadi umpan lebih tepatnya. Karena tadi yang melakukan push di top lane, Toy, bentar. Toy-nya nggak pulang. Oh, pulang akhirnya. Mau cari inner turret. Karena kalau misalkan dia tadi terdeteksi, itu bakal dikejar harusnya sama KLTZ. Iya, masih unggul juga ya dari segi item sekarang. Lord mulai muncul. Dan ini informasi yang penting, 3 spell, 3 flickernya nggak ada. Tapi seperti biasa, gameplay Filipin. Kalau lagi winning condition, Lord di bawah ya mereka campnya di atas. Sudah jadi langganan ya untuk menggerakkan dulu far lane-nya. Dan diversion yang dicari sepertinya Flap TZ. Masih belum ketahuan, namun terdeteksi sebenarnya sama tim Falcons. Oh, Flaptesia sendirian kah? Mungkin mereka nggak ada info kalau Flaptesia sendirian. Coba untuk ambil waktu dengan Fish Cake. Masih ada tembok juga dan satu terakhir Flaptesia hilang. Idok masuk di bagian belakang dengan implosion karena 3 target follow damage yang ditunggu-tunggu hadir. Kuat Shadow masuk. Idok hilang memang dan Super Marco masih berdansa dengan bebasnya 2 ditukar 2. Wah, tapi lumayan untung untuk RRQ. Bagus banget movementnya. Dan Lord open sekarang. Ogwen dengan Immortality, apakah mereka mampu untuk melakukan sebuah paksaan agar RRQ melakukan reset dari Lordnya? Karena range masih belum terdeteksi. Diversion ready. Dan kayaknya langsung menuju ke belakang bersama dengan Toy. Oke, mereka mau cari informasi terlebih dahulu nih. Tapi jangan salah, bisa jadi teman-teman dari tim Falcon juga sadar. Apalagi 2 yang sudah spawn, Toy harus mundur sekarang juga. Untungnya masih selamat. Wah, untungnya masih sempat untuk recall. Dan Lordnya di reset. RRQ juga gak mau ambil resiko ternyata, Lim. Walaupun mereka ready dengan Sutsujin, tapi tadi retributionnya sedang cooldown. Dan sekarang tim Falcons 2000 gold lead. Mereka akan mencoba untuk mencari celah lagi. Flickernya sudah ready 3-3-nya nih. Sementara untuk Idok, 1 menit dari sekarang dia harus menunggu untuk flickernya siap digunakan kembali. Oke, masalahnya tadi dia coba untuk kill Flaptesia aja menurutku udah jadi satu hal yang positif banget. Untungnya nggak ada diversion yang blunder tadi kan. Ke bagian belakang Toy sempat recall. Kalau misalkan ketahuan, karena posisinya Flaptesia udah spawn. Dan ingat di bottom lane ready loh untuk Magician Ring-nya digunakan. Takutnya tiba-tiba ada lampu terbuka. Waduh, Makanya bakal jadi momentum titik balik harusnya. Tapi untuk sekarang Sutsujin, gue lumayan khawatir sama Farlane sih jujurnya. Takutnya Toy-nya Iya, ini iya, maju ke depan karena konsil. Toy dikejar. Toy di bagian top lane hampir saja. Hampir banget. Itu tumbang sih tadi. Karena flicker juga. Magician Ring jadi pun digunakan. SOD tidak kena. Tapi sekarang langsung dilakukan 3-man move. Langsung Idok dengan implosion connect ke arah 2 target, namun di bagian belakang Toy hilang sudah. Kaltesi memotong pergerakan dari Toy. Masih ada pergerakan lagi dilakukan oleh Kaltesi, terkena stun lagi, nggak bisa kemana-mana. Range juga hilang, menyisakan Dairon dan juga Sutsujin. Bahkan Dairon bakal menjadi target selanjutnya. Cukup tanky memang. Revitalize yang langsung dibuka juga, bukan Lord seperti yang dituju, tapi mereka mau ngambil turret. Mereka mau coba lurus masuk dari area mid lane sepertinya, dan retributionnya sudah dipakai. 1 wave minion lagi yang masih terbuka.
Oh, tapi hanya tersisa Dairon dan juga Setsujin. Bahkan terkena ejector. Dijauhin dari wave minion. Tidak boleh kill, tapi Setsujin hilang. Legendary diamankan Kyle TZ. Oh, minion spawn. Tapi langsung didorong dan fokus ke arah objektif tim Falcon. 2-0 Israel. RRQ gak bisa mendapatkan kesempatan untuk menyamakan kedudukan. 2-0 yang sangat-sangat cepat sekali didapatkan oleh tim Falcons. Karena awalnya mereka sudah kebingungan untuk mendapatkan winning conditionnya. Mereka ingin Lord, tapi mereka ingin far lane juga.